Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mereview jurnal tentang kajian ekonomi Islam volume 2 nomor 2 tahun 2017, di mana judul dari jurnal ini yaitu pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan, di mana penulis dari jurnal ini yaitu Nur Hidayani, Maudi Yasin, dan Busaini. Adapun pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu mengenai pengelolaan wakaf dan pemanfaatan tanah dan bangunan studi kasus di Dasi NTB. Sebelum saya membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai definisi dari wakaf itu sendiri. Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Pengelolaan wakaf dalam hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif atau pewakaf, nazir atau pengelola, dan mauquf alai atau objek wakaf. Adapun yang termasuk hukum dan landasan wakaf terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 92 halaman 62 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang dicintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Di sini pengelolaan wakaf pada Dasi NTB yaitu dengan cara mengelola wakaf tanah dan bangunan dalam bentuk program rumah pesantren kemandirian, rumah tahfiz, dan tanah kemanfaatan yang kesemuanya dikelola Dasi di bawah manajer divisi pemberdayaan. Namun, dalam prakteknya informasi pengelolaan wakaf Dasi NTB menyatakan bahwa tidak begitu paham dengan konsep wakaf sehingga memahami mengelola harta wakaf yang dititipkan sebatas nyambi tidak menjadi prioritas seperti zakat, namun penentuan seperti yang diamanahkan pewakif. Merujuk pada Undang-Undang Pengelola Wakaf bertugas untuk mengadministrasikan harta wakaf yang diamanahkan kepada badan wakaf yang dirujuk Kementerian Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Namun, informasi pengelolaan belum melakukan sepenuhnya sistem pengadministrasian dikarenakan oleh beberapa faktor internal, yaitu tidak maksimal mengurus pengadministrasian dikarenakan beberapa faktor eksternal. Pola manajemen wakaf pada Dasi NTB dalam program pemberdayaan tidak dilakukan secara terintegrasi. Sumber daya khususnya menangani wakaf yang dimiliki jiwa entrepreneur sehingga pengelolaan terkesan tidak maksimal karena wakaf kurang berkembang. Bahkan cenderung menjadi beban di mana informan pengelola merasa kesulitan cash flow, bahkan pembukuan dan pencatatan laporan aset dan investasi wakaf yang cenderung terlupakan untuk dibukukan, ditambah dengan kurangnya sumber daya dalam mengelola wakaf. Padahal profesi nazir adalah profesi menjanjikan kehidupan yang layak, sejahtera, dan falah oriented. Kedua yaitu pemanfaatan wakaf. Pemanfaatan harta wakaf disalurkan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat oleh Dasi, yaitu kepada kaum duafa dan anak yatim sesuai peruntukannya. Namun, tidak banyak yang merasakan manfaatnya dikarenakan pengelolaan yang belum maksimal.
Pengelolaan wakaf seharusnya memiliki sumber daya jiwa entrepreneur sehingga wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Adapun review dari jurnal ini yaitu pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh Dasi NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif dan manajemen pengelolaan oleh nazir, dan manajemen pengelolaan oleh nazir yang masih tradisional, di mana pengimplementasiannya belum seutuhnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Sebagai salah satu nazir, wakaf dalam pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan moral, yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis, namun dari segi pemanfaatan sudah sesuai amanah undang-undang dalam membantu kesejahteraan kaum duafa dan anak yatim. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.